Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Pada seri yang ke-101 ini didukung oleh para pelaku Jumali Jendra sebagai Kelana Jayeng Sari, Mutus sebagai Kucupak, Subiardi sebagai Gagak Seto, Irma Ispriono sebagai Dewi Ragil Kuning, Stefan sebagai Palipir, Suprayogi sebagai Raja Suwaka, Wahyu Chandra sebagai Sureng Pati, Yudi sebagai Pragolo, Tato Sudiarto sebagai Raja Brajanata, Nusri Nurdin sebagai Arya Dwipo, Narto Bantu sebagai Kisar Pewadas, Yani Pratomo sebagai Bagus Agung Prawiro, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Perang sudah dimulai, serangan sudah digelar. Pertahankan kapal dan habisi mereka yang berusaha naik ke kapal. Ayo! Perang memang sudah dimulai. Serangan sudah digelar. Kelana Jayeng Sari mewaspadai setiap sudut kapal. Para laskar pengikutnya sibuk memadamkan api. Sementara anak panah berapi terus saja menghujani kapal. Gagak Seto dan anak buahnya mengawasi sekeliling tepian lambung kapal. Kalau ada yang mencoba berusaha naik ke atas kelana. Ayo, cepat lemparkan tali-tali dengan pengkaitnya. Lalu naiklah ke atas geladak melalui tali-tali itu. Cepat, jangan lamban. Bentar lagi pasukan Kakang Palipir akan menyusul kita. Ayo! Naiklah ke bawah itu. Jangan biarkan mereka naik ke geladak. Usani dengan anak panah. Usani! Serangan datang bertubi-tubi dan berlapis. Ini pasukan Palipir telah mendekati kapal Jayeng Sari dengan perahu-perahu kecilnya. Sementara pasukan penyelam di bawah pimpinan Kucupak sudah menaiki geladak. Turunkan kau! Habisi mereka yang menghalangi kita! Habisi! Ayo! Ya! Tunggu! Habisi mereka dan kuasai kapal ini! Ayo! Jangan biarkan orang untuk bisa hidup di atas kapal ini! Ayo! Angkat mereka! Habisi! Ya! Telah berada di atas geladak. Pertarungan sengit terjadi di mana-mana. Di tiang layar, di tangga layar, di anjungan, di buritan kapal, bahkan telah masuk ke dalam ruang-ruang geladak. Bau anyir darah mulai tercium menyatu dengan bau kayu terbakar. Asap hitam membubung tinggi. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Ceceran darah merah menggenang setempat-setempat di atas lantai kayu papan kapal. Dimas Ragil Kuning, hati-hati! Jangan teledor! Hati-hati Dimas! Jangan khawatir, Bapak. Aku bisa jaga diri. Ini laskar wanita di bawah pimpinan Ragil Kuning mulai memasuki arena pertempuran. Peperangan semakin marak. Api membakar yang semula berhasil dipadamkan, kini berkobar lagi. Tak ada tempat yang kosong. Semua terisi oleh mereka yang bertarung satu lawan satu. Pertempuran sengit masih terjadi di atas sungai Berangkas. Sementara pertempuran maut itu masih terus berlangsung hingga waktu menjelang pagi. Sementara itu pula di Kerajaan Mentaun terjadi pertemuan antara beberapa pejabat tinggi istana, antara lain Maha Menteri Sureng Pati, Senopati Pragolo, beberapa panglima perang, dan Raja Sewaka sendiri.
Maha Menteri Surengpati, aku ingin mendengar bagaimana perkembangan terakhir dari garis depan. Hamba Sri Paduka. Sekarang ini pasukan kita telah menyusul pasukan lain yang sudah terlebih dulu berangkat untuk menduduki posisi-posisi pengepungan. Kerajaan-kerajaan bawahan yang sedia bekerja sama dengan kita pun telah semua mengirimkan pasukannya. Lalu, kapan pasukan terakhir diberangkatkan? Segera Sri Paduka. Setelah sungai Berantas bersih dari segala macam rintangan. Senopati Pragolo. Hamba Sri Paduka. Bagaimana halnya dengan sungai Berantas? Sekarang ini tengah terjadi pembersihan di sana. Sudah sejak semalam penyergapan itu dilakukan. Barangkali sampai saat ini masih terjadi pertempuran di sana. Mungkinkah pasukan kita mampu mengalahkan Kelana Jayang Sari berikut kelompoknya? Sangat mungkin Sri Paduka. Karena pasukan kita menyerang secara berlapis-lapis. Cara penyergapannya pun bertahap Sri Paduka. Tahap pertama, hujan anak panah berapi. Tahap kedua, penyerbuan para penyelam kecupak sebagai pembuka jalan. Dan tahap ketiga, pasukan Paliter menyerbu ke atas kapal. Dan tahap keempat, pasukan Rupit menyusul menyerang. Menang dengan menanggung korban yang banyak atau bahkan kalah sama sekali? Ampun Sri Paduka. Setidaknya korban akan banyak berjatuhan. Baik di pihak kita ataupun di pihak musuh. Namun kemenangan akhir akan berada di tangan kita Sri Paduka. Syukurlah kalau memang begitu. Hamba Sri Paduka. Iya. Ada apa Maha Menteri Surengpati? Silakan. Tak banyak yang hendak hamba sampaikan. Selain sebuah pertanyaan. Apakah mungkin Kelana Jayang Sari bersama pengikutnya dapat dikalahkan? Sedang sepengetahuan hamba, Kelana Jayang Sari bukanlah nama kosong. Yang Mulia Maha Menteri terlalu merendahkan kemampuan prajurit sandi kita. Maaf, Yang Mulia Senopati Pragolo. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa Kelana Jayang Sari sudah tersohor kemana-mana. Di samping kekuatan laskarnya yang terdiri dari laskar wanita dan laskar pria, juga masing-masing di antara mereka memiliki kemampuan ulah kanuragan yang bukan sembarangan. Belum lagi ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Kelana Jayang Sari sendiri. Setan Allah. Kali ini dia benar-benar ingin menghabisiku di hadapan Gusti Prabu Sewaka. Awaslah kau Surengpati. Kalau dengan kata-kata aku kalah, tetapi di ajang peperangan, kita akan berhadapan dengan pedang. Senopati Pragolo, mengapa diam? Hamba sedang berpikir, apakah ucapan Yang Mulia Maha Menteri Surengpati itu benar atau dibuat-buat? Sebab menurut hamba, pasukan sandi kita cukup terlatih dan teruji. Jadi rasanya apa yang telah disampaikan itu hanyalah isapan jempol belaka. Baiklah. Kita tidak perlu berdebat. Tunggu saja laporan dari Tudung. Ampun Sri Paduka. Namun betapapun, Sri Paduka hendaknya segera berangkat bersama pasukan kita yang terakhir. Karena para raja bawahan telah terlebih dahulu berangkat menepati posisi pengepungan masing-masing bersama pasukannya. Hal pemberangkatanku adalah kau yang mengaturnya Maha Menteri Surengpati. Sebab kau yang mengatur pula serangan ke kerajaan Kediri. Hamba Sri Paduka. Di samping itu, tentu kedatangan Sri Paduka sangat ditunggu-tunggu oleh para raja bawahan di sana untuk mengatur strategi penyerbuan. Baiklah. Aturlah hal pemberangkatanku dan persiapkan pengawalan yang ketat. Hamba Sri Paduka. Untuk pengawalan telah hamba siapkan prajurit-prajurit khusus yang terampil, andal, dan berani mati. Di samping para prajurit khusus, hamba telah bentuk pula laskar khusus sesuai kehendak Sri Paduka, yakni para pendekar yang mumpuni dari setiap daerah dan telatah. Para pendekar yang sudah tersohor di daerahnya masing-masing ini akan mengawal Sri Paduka secara ketat. Syukurlah kalau begitu. Aku siap berangkat Maha Menteri Surengpati. Terima kasih Sri Paduka. Jika tidak besok, barangkali lusa kita akan berangkat. Persiapan kerajaan Kediri dalam menghadapi serbuan kerajaan Mentaun dan seterusnya, serta persiapan Raja Sewaka untuk menyerang secara besar-besaran terhadap Kediri, ternyata membawa dampak atau pengaruh pada Jenggala. Hari itu juga kerajaan Jenggala lalu mengadakan Pasewakan Agung guna membahas masalah situasi yang sedang terjadi. Pertemuan itu dipimpin oleh Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Brajanada, Raja Jenggala yang baru. Tampak hadir dalam pertemuan Aryo Dwipo, Kisar Pewadas, Bagus Agung Prawiro, dan lain-lain.
Salam ya Sang Prabu, terimalah sembah dan hormat hamba. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan para yang mulia pejabat atau petinggi istana dan para pimpinan laskar, rekrian, mahamenteri, dan penasihat agung istana. Kita tahu bahwa situasi akhir-akhir ini sangatlah meresahkan. Keadaan ini tentu ada penyebabnya, yakni pengepungan Kediri oleh kerajaan bawahan yang dipimpin Raja Sewaka dari kerajaan Mentawai. Keadaan dan situasi semacam ini jelas tidak bisa kita diamkan begitu saja. Nah, oleh sebab itulah Pasewakan Agung hari ini kita adakan. Mahamenteri Aryo Dwipo, silahkan. Terima kasih Ingkang Sinuwun. Para yang mulia, pejabat tinggi istana. Memang benar bahwa situasi semacam ini tidak benar bila kita tinggal berpangku tangan. Terlebih, Kediri pernah membantu kita mengamankan jalannya upacara penobatan Ingkang Sinuwun. Menurut hamba, pasukan haruslah segera kita siapkan guna mencegahnya merembetnya peperangan ke telatas-telatas kekuasaan Jenggala. Di lain pihak, kita pun perlu mengadakan perondaan gabungan bersama Kediri agar daerah perbatasan tidak menjadi ajang kerusuhan yang sengaja mereka timbulkan untuk mengacaukan tata kehidupan Kawula Alit. Memang benar, Gusti. Perondaan gabungan harus kita adakan guna meronda daerah dan tanah yang menjadi ajang kerusuhan. Adanya mereka di daerah dan dusun telatah perbatasan akan sangat merugikan masyarakat setempat. Kawula di pedesaan bisa dipengaruhi atau ditakut-takuti agar bersedia ikut mereka angkat senjata melawan kita, Kediri maupun Jenggala. Nah, saudara pendengar, ikutilah pada seri berikutnya.